Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudesyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik para pemirsa, sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin baru memulai aktivitas di pagi harinya atau mungkin sudah mulai beraktivitas. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya juga kami akan menyapa Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ya para pemirsa dan sahabat riset sekalian, kita di sini sudah hadir narasumber yang nantinya akan sharing-sharing bersama kita, dan tentunya ini masih dalam rangka membahas Hari Asma Sedunia ya, yang jatuh pada bulan Mei tahun 2024. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang wajib ketahui penanganan tepat asma pada anak, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat penting bagi calon orang tua, bagi para mom dan juga orang tua di luar sana. Bagaimana sih kita untuk menangani asma pada anak, terutama pada serangan asma ya, seperti itu. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Sri Priyantini, spesialis anak. Assalamualaikum Dokter Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita. Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Sehat ya dokter ya, bismillah. Dokter, hari ini kan masih dalam rangka peringatan Hari Asma ya dokter ya, di bulan Mei ini ya dokter ya. Nah tentunya untuk merefresh lagi sebenarnya agar para sahabat Risa, para pemirsa ini biar tahu sebenarnya itu asma itu apa sih dok, kemudian gejala-gejala pada anak-anak, terutama kalau anak-anak yang terkena asma yang harus diperhatikan tuh yang seperti apa sih dok? Silahkan dokter. Ya, asma itu kan sudah dikenal secara populer ya di kalangan masyarakat awam ya, mungkin sudah dipublikasi secara populer di majalah, koran bahwa asma itu kan penyakit mengi ya. Mengi, jadi kalau orang-orang taunya oh ngik-ngik mengi, kemudian ada batuknya, ada seseknya ya. Memang asma itu secara definisi secara ilmiah memang batuk episodik berulang ya. Batuk episodik itu berarti ada episode serangan, ada episode tidak batuk ya, tapi tergantung dari berat ringannya. Kemudian memang pencetusnya adalah alergi ya, alergi terhadap lingkungan, entah itu debu, entah itu debu itu kan ada kandungannya macam-macam ya, ada kutu debu, kemudian ada yang alergi serbuk sari atau serbuk bunga, alergi rumput tertentu kayak di luar negeri itu banyak musimnya 4 musim ya, 4 musim, sehingga nanti ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang pas tumbuh itu bikin asma kambuh ya, misalkan di daerah padang rumput yang ada serbuk-serbuk tertentu yang bikin kalau nanti pas musim itu anak yang memiliki alergi terhadap debu tersebut atau serbuk bunga tanaman tertentu maka bisa kambuh. Kalau di Indonesia ini ya pencetusnya biasanya udara dingin. Debu itu dari host dust mite ya, dari debu tungau debu kutu rumah yang ada di sini, di kursi ya. Kasur ya, dok. Itu ternyata lebih tinggi di Indonesia, lebih ke arah host dust mite daripada makanan. Jadi kalau pemicunya itu kalau makanan itu jarang ya. Tapi kalau di luar negeri bisa pencetusnya makanan bisa, tapi kalau anak Indonesia kalau dari penelitian terakhir yang saya baca itu banyak karena host dust mite atau tungau debu rumah, karena di situ nanti juga termasuk serpihan, kecoa dan sebagainya ya. Secara umum sih asma apa? Asma adalah batuk episodik berulang, berarti sakitnya batuk itu biasanya berulang. Biasanya kalau sudah kambuh ada serangan sesek ya, jadi mas-masnya ngik-ngik gitu ya, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa bicara. Kemudian kalau batuk ya ada yang tidak pakai mengi ya, nggak kelihatan, maksudnya orang tuanya nggak tahu ada suara ngik-ngik, tapi dia sudah gejala batuk ya, batuk terutama malam hari ya. Pas dingin-dingin dia batuk, nanti kalau sudah agak siangan berkurang, itu khas untuk episodiknya itu serangan nokturnal atau serangan malam yang dimana batuknya lebih ngekal dibandingkan kalau pas siang hari, pas nggak dingin. Saya kira itu aja untuk asma ya, secara umum kalau orang awam memang batuk ngik-ngik ya, batuk mengi gitu ya. Dan satu lagi biasanya kambuh-kambuh. Ya, nanti hari ini batuk berobat sembuh, nanti bulan depan bisa kena lagi ya.
Semakin dia sering kambuh, maka kita ngomongnya asma yang persisten atau asma yang menetap. Biasanya orang anak-anak ini akan tergantung pada terapi jangka panjang. Gitu. Baik dokter, berarti dari definisi atau pengertiannya saja ternyata dia sifatnya episodik ya dokter ya, Berulang. bisa episodik dan berulang, jadi bisa Kambuh. serangan ya, kambuh dan seperti itu. Nah sebenarnya benar nggak sih penyebabnya alergi itu ya salah satunya karena keturunan itu dok? Ya memang asma itu dihubungkan karena dia penyakit alergi, termasuk alergi, maka dihubungkan dengan atopik ya, tadi riwayat atopik. Jadi anak-anak ini sudah punya riwayat atopik sejak dari awal kehidupan atau dari keturunannya, ayah bundanya ada yang menderita alergi. Tidak harus asma, mungkin ayah bundanya alerginya mungkin makanan atau alergi yang lain, tapi di anaknya munculnya alergi asma bisa. Gitu. Keturunan memang sangat menjadi isu penting bahwa keturunan, tapi patut diingat kecenderungan sekarang ini tidak selalu keturunan ya dari hasil penelitian, termasuk penelitian saya sendiri. Asma itu tidak harus keturunan, jadi ada yang memang sebenarnya nggak ada keturunan asma ya, atau mungkin orang tuanya nggak begitu care sehingga nggak tahu kakek neneknya asma, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu faktor keturunan disangkal, ternyata anaknya masih bayi umur kurang dari 1 tahun juga sudah ada episodik mengi atau sesak ya, sesak, dan itu tidak hanya 1-2 kali ya, hampir setahun itu ada serangan sekitar lebih dari 4 kali sehingga menjadi pasien langganan intinya gitu ya. Itu bisa ya, jadi faktor turunan itu tidak persis gitu ya. Memang faktor turunan jelas sangat mempengaruhi. Kalau ada yang keturunan alergi di dalam keluarganya biasanya dia juga ikut ya. Tapi nanti ada beberapa pasien yang tidak ada faktor keturunan juga bisa asma. Karena ingat bahwa dalam ilmu yang sekarang ini penyakit itu kan dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat besar sekarang. Jadi sekarang itu ada ilmu epigenetik. Jadi lingkungan itu bisa membuat gen kita juga mempunyai reaksi yang berubah ya, terhadap lingkungan ya. Bisa ada faktor pengunci dan penguat sehingga nanti tadinya nggak ada muncul gejala, setelah keturunan berikutnya ada gejala alergi bisa. Karena tadi bahwa penyakit muncul karena tidak sekedar gen keturunan ya, genetik, tapi juga faktor lingkungan sangat besar ya. Lingkungan itu tidak harus polusi ya, lingkungan itu bisa lifestyle, gaya hidup, termasuk lifestyle dari ibu hamil juga sangat mempengaruhi anak yang ada di kandungannya. Baik. Luar biasa, berarti emang susah juga ya dok, karena sekarang zaman tambah maju gitu ya, pohon-pohon makin berkurang gitu ya, kualitas udara polusi makin kemudian semakin lifestyle meningkat, kita ya, ibu-ibu juga makan ya semua makanan ya, makanan yang enak-enak itu tidak semuanya bagus ya untuk kesehatan secara umum ya. Kemudian ada beberapa makanan yang kurang baik untuk gen kita sehingga gen kita nanti lebih rentan, sehingga lebih bisa menurunkan anak-anak yang punya penyakit tertentu, salah satunya alergi nanti dan autoimun. Baik dok, berarti cukup mengerikan ya faktor lingkungannya dokter ya. Baik, nah cukup menarik tadi dokter ada menyatakan bahwa anak tadi ada satu kasus pasien dengan bayi bayi ya dokter ya, kurang dari 1 tahun sudah terdiagnosis. Nah sebenarnya tuh bisa kita screening sejak usia berapa dok untuk riwayat asma ini sendiri? Sejak umur 1 bulan pertama juga ya, dari lifestyle ya, misalkan anak-anak yang sudah punya keluhan pernafasan yang grok-grok gitu ya, grok-grok itu memang tidak semuanya alergi ya. Tapi kita harus waspada juga ke arah situ, karena beberapa kasus saya sendiri secara pribadi, meskipun saya belum meneliti secara khusus ya, case per case itu anak yang grok-grok itu beberapa setelah 1 tahun itu dia akhirnya ada menginya, ada ngiknya ya. Jadi memang anak-anak sensitif seperti ini sebaiknya memang, kalau dari hasil penelitian saya itu pemberian susu formula sebelum umur 1 bulan itu akibatnya fatal ya. Jadi 5 kali berisiko untuk terjadinya mengi di usia lebih muda. Tidak usah nunggu 1 tahun dia sudah mulai batuk episodik ya, kemudian juga ada ngik-ngiknya ya di paru-paru ya. Memang tidak selalu ngik itu tidak selalu alergi asma, tapi itu kan sudah tendensi kurang baik ya, kurang baik dalam arti
bayi itu harusnya kan tidak sakit ya. Iya, benar. Apalagi kena asma kan harusnya enggak ya. Mm-mm. Tapi sudah ada ya tren-tren seperti itu. Jadi sebaiknya memang paling bagus itu ASI ibu. Ibu asli, maksudnya bukan ASI donor ya. Iya. Asli ibu itu harus memberikan ASI pada keturunannya ya. Jadi jauh lebih adaptasi nanti sistem imun usus manusia itu memang sangat berkontribusi besar untuk respon imun secara umum pada seorang individu manusia. Itu sudah banyak dinyatakan oleh jurnal-jurnal, artikel-artikel bahwa sistem imun perut itu diawali pada bayi baru lahir ya, bahkan pada di janin itu sudah terpengaruh oleh kondisi milieu ibu yang sedang mengandung, sehingga nanti kalau kita sembarangan memberi makan pada bayi, terutama memberikan susu formula sebelum dia sistem imunnya matur, itu jatuh lebih berkontribusi untuk terjadinya gangguan keseimbangan respon imun, sehingga nanti respon imunnya jadi nggak normal, sehingga memunculkan penyakit-penyakit alergi dan autoimun di masa depannya saat dia sudah lahir ya, gitu kira-kira. Baik dok, tapi itu apakah berbeda kasus dok dengan seorang ibu yang punya hambatan untuk memberikan ASI, itu solusinya gimana? Itu kan terpaksa. Terpaksa Ya, iya, kalau dok. misalnya ibu HIV, ibu sedang pengobatan kemoterapi, itu kan terpaksa, itu nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi di kami sendiri di Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk kasus-kasus tertentu yang harus memberikan susu formula, kita selalu menganjurkan untuk memberikan formula yang menyerupai ASI. Jadi proteinnya dipotong, asam lemaknya dipotong, sehingga tidak susu formula biasa. Untuk mengawali pemberian susu formula untuk kondisi-kondisi khusus yang terpaksa ya, sehingga tidak bisa memberikan ASI, entah ibunya sakit berat atau ibunya punya sakit menular seperti HIV, itu kan nggak dianjurkan berikan ASI ya. Itu memang sih nggak apa-apa, tapi dimulai dengan susu-susu yang hipoalergenik atau susu-susu yang proteinnya dipotong, asam lemaknya juga yang mudah terserap, sehingga nanti mengurangi resiko terjadinya gangguan imunitas di tingkat usus. Baik. Berarti ya memang apa ya, kandungannya yang ini ya dokter ya, yang benar-benar khusus beda, gitu ya, beda ya. gitu. Ya. Tapi kan sekarang banyak bertebaran susu-susu di mana-mana itu dok. Tentunya ini malah jadi edukasi buat para mam juga yang kesulitan untuk memberikan ASI. Itu bagaimana cara untuk pemilihan ASI yang ASI? Maksudnya susu formula yang tepat gitu. Tetap dok. harus konsultasi dokter anak karena agak ruwet ini. Saya sendiri aja seorang spesialis anak juga harus mempelajari produk-produk susu dari para pengusaha atau PBF ya, apa namanya? Ya perusahaan-perusahaan farmasi ya, Iya, dok. yang membuat susu-susu itu saya belajar satu persatu. Baik, Dan itu juga tidak mudah ya. baik. Karena tidak mudah, saya kira kalau mau memakai susu yang sifatnya non alergenik sebaiknya konsultasi dokter anak aja. Baik dokter. Ya, Berarti karena saran itu terbaik. ilmunya agak sulit, agak Kompleks tinggi. ya, Saya dok, sendiri spesialis anak juga nggak begitu saja mudah menganjurkan. Saya harus lihat dulu produknya, jumlah kalorinya berapa, proteinnya jenis ekstensif, hidrolyze atau parsial, atau yang asam amino pure, itu juga bukan keputusan yang gampang, cepat dalam satu konsultasi diselesaikan. Oh, baik dokter. Ya. Baik. Apalagi anak-anak kan kondisinya beda-beda ya, tiap individu ya Dari dokter ya. kondisi tertentu tidak semuanya nanti bisa diselesaikan dengan susu soya, seperti itu nggak bisa. Harus dilihat satu persatu. Baik, berarti memang sangat-sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis Ya, anak. kemudian jangan lupa ASI eksklusif untuk mencegah Diusahakan ya dok ya. atau menunda munculnya penyakit alergi autoimun, berikan ASI eksklusif. Baik dokter, kembali lagi ke tema kita ya tentang asma tadi. Salah satu pemicunya adalah faktor lingkungan ya. Tentunya faktor lingkungan tadi ada kaitan erat ya dokter ya. Ini kalau misalkan kita di rumah sekitar, adakah tips dari dokter spesialis sendiri dok? Bagaimana sih kita untuk memastikan lingkungan kita tuh bebas dari pemicu asma itu? Apalagi Enggak, untuk kalau anak-anak, untuk ya. bebas itu sulit ya. Itu Mengurangi nanti kali ya, bisa Dok? dikurungi pakai plastik steril, malah jadi lucu kayak Debunya manusia. nggak masuk ya. Kayak manusia planet malah. Iya, Enggak apa-apa, sebenarnya sensitisasi terhadap alergen itu diperlukan oleh kita. Jadi Baik. kita nggak boleh terlalu takut juga, karena dalam ilmu imunitas itu juga ada dikatakan kalau kita terlalu mencegah itu juga nggak bagus ya. Alamiah by nature itu bagus. Intinya cukup ASI eksklusif, kontak-kontak tertentu dengan debu dan sebagainya ya sesuai dengan kondisi. Tapi diusahakan memang
kalau memang punya turunan alergi ya harus bersih ya, lantai harus bersih, nggak usah pakai karpet. Untuk mengurangi kemungkinan house dust mite itu kan dari karpet, dari yang berbulu. Jadi usahakan alat-alat rumah tangga kita tidak berbulu. Jadi ibu-ibu yang suka karpet-karpet indah ini ya juga harus ditahan kalau punya anak yang alergi, atau kita memang sudah tahu kita punya sakit alergi kan biasanya nurun ke anak. Ya nanti lingkungan kita dikurangi untuk debunya. Kemudian mungkin kalau anaknya memang sudah didiagnosis sakit alergi, sudah didiagnosis dan merupakan jenis yang asma yang kambuhnya sering, mungkin ya harus sering pakai masker ya. Anaknya sering pakai masker untuk mengurangi kontak debu. Tapi kalau masih aspeknya ringan, masih terkendali ya saya kira terlalu takut itu juga nggak bagus ya, karena memang sel imun kita juga harus dilatih secara sedikit-sedikit kontak dengan sesuatu yang kurang menguntungkan, sehingga nanti dia bisa melakukan respon toleransi namanya. Tubuh manusia itu punya sel imun toleransi ya, namanya T regulator. Jadi sel T regulator itu kalau tidak dilatih juga nggak akan muncul, sehingga harus dilatih juga untuk menerima exposure dengan alergen-alergen tertentu ya, sehingga nanti tidak terlalu kaget. Kalau zaman dulu tuh saya ingat ibu saya mengatakan bahwa jangan terlalu pilih-pilih makanan ya, jangan terlalu mantang makanan karena takutnya malah nggak kulino, malah jadi alergi gitu. Itu pendapat dulu, tapi memang harus dibuktikan dengan ilmuwan. Tapi memang anak-anak yang punya penyakit alergi yang berat ya, asma persisten yang berat sampai mengganggu fungsi paru ya, itu biasanya memang kalau di luar negeri dan juga di kayak center rumah sakit tertentu itu sudah melakukan terapi imunoterapi namanya. Imunoterapi itu diberikan expose dengan alergen tersebut sedikit demi sedikit ya, dikasih terus supaya nanti muncul T regulator sehingga nanti dia bisa mentoleransi alergen tersebut. Tapi ini memang mahal, obatnya juga langka, tidak semua center ada. Nggak salah di center Surabaya, nggak salah, bagian IDAI, bagian alergi imunologi Surabaya, ada sensitisasi untuk terapi imunoterapi alergi untuk kasus yang berat-berat. Misalnya gampang alergi, pokoknya mengganggu pertumbuhan perkembangan lah. Kalau enggak misalnya ya pengobatan asma ini biasanya kita pakai inhaler ya, semprot ya, pakai inhaler. Apalagi kalau anaknya sudah agak besar bisa diajak kooperatif. Memang kalau untuk asma persisten yang sering kambuh kita berikan inhaler. Tapi kalau anak asma epizodik yang nggak persisten ya, hanya serangan sekali-sekali aja, biasanya kita nggak sampai memberikan inhaler. Hanya nebulizer aja cukup dengan pengobatan maetan rumat dosis rendah. Baik dokter, wah ini saya yakin sahabat Risa lagi kepo nih, dari tadi ngomongin persisten. Sebenarnya berapa jenis nih dok asma nih dok, atau yang biar lebih mudah dipahami? Ada yang tidak persisten, yang paling berat itu kan persisten. Hampir setiap malam dia ada keluhan batuk, tidak bisa tidur, batuk-batuk, itu kalau asma ya. Kalau yang atopik, kalau yang rintis alergi hampir tiap hari bersin gitu kan, itu persisten. Yang lainnya ya tidak persisten. Tidak persisten itu ya ringan aja, kalau dia ada pencetus, kecapean atau kurang tidur, atau ada debu tiba-tiba depan rumah, bangun rumah, debu semennya itu sangat mengganggu, atau ibunya jarang bersihkan itu sekali-sekali aja nggak apa-apa. Baik dokter, ini cukup banyak ya dokter ya. Nah, jarang sih kasus persisten kalau secara umum, tapi ada ya ada. Banyaknya asma biasa lah yang kadang-kadang dia muncul kalau diobati sekali sudah baik. Baik, cukup banyak ya jenis-jenisnya. Kalau kasus asmanya, kasus mengi ya, kita belum ngomong itu asma atau tidak, karena sebenarnya penentuan diagnosis asma itu harus tes dulu juga dengan spirometri ya. Dia harus ngembus, nanti dilihat kalau memang usaha spirometrinya itu kurang adekuat, kita ngomongnya asma. Sebenarnya itu yang resmi untuk penegakan diagnosis asma itu tidak hanya batuk episodik berulang, kemudian dia curiga asma ya, dengan ada mengi ya, tapi juga dibuktikan bahwa dia ada gangguan kapasitas untuk menghembuskan napas ya. Jadi dia ada gangguan untuk mengeluarkan napas, itu dari spirometri dibuktikan, baru kita ngomong dia asma. Untuk membuktikan dia atopiknya, karena atopik alergi maka harus dites alergi, harus dilakukan tes
skin prick test ya, atau kalau yang anak kecil mungkin skin prick test dicucuk-cucuk tuh ibunya takut ya bisa dengan IgE spesifik biasanya. Kita lihat alerginya apa. Itu untuk memastikan bahwa asmanya benar-benar asma atopik alergi. Baik. Tapi biayanya mahal ya, ada IgE spesifik, kemudian skin prick test gitu. Kalau skin prick test murah sebenarnya, cuma nggak nyaman. Kadang-kadang orang tua menolak ya, karena kasihan ditusuk-tusuk, padahal ya nusuknya sedikit sih nggak banyak. Dicukit doang aja. Iya dicukit juga. Dicukit THT sering melakukan pada orang dewasa itu, anak-anak banyak yang nolak orang tuanya. Takut soalnya mungkin ya dok ya. Jadi Baik, bisa mungkin skin prick test. iya baik. Lebih motivasi aja Ya kali itu ya. kalau Dok, itu memang. positif sudah, itu asma Tegak ya, atopik. Dok. Atopik yang jenis atopik ya. Asma atopik. Ya atopik itu berarti nanti dia akan muncul seumur hidup gitu. Kalau ada pencetus muncul seumur hidup. Entah kelelahan, entah stres, ya, bisa memunculkan gejala. Baik, seumur hidup ya dokter. Nah, Ya, kalau karena misalkan alergi atopik kan gen alergi itu kan tidak pernah perbaikan. iya betul. Cuma Ke yang bawah. bisa kita switch adalah epigenetiknya. Epigenetiknya itu lifestyle. Lifestyle lingkungannya diklik ya. Itu tadi ya, jadi dia harus kalau sudah kadung ya berarti mencegah expose dengan alergen tersebut ya. Misalnya pakai masker, rumah sering dibersihkan, menghindari yang bulu-buluan tadi ya, serba bulu. Kemudian tadi kalau sudah ada tes skin prick testnya alergi apa, apakah alergi bulu burung atau kecoa atau apa, itu ya harus dikendalikan. Ya. Baik dokter. Nah untuk penanganannya dok, biasanya penanganan pertama atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika anak ini terjadi serangan asma di rumah gimana dok? Ciri-cirinya aja sulit ya dikenali ya, orang tua nggak bisa. Itu taunya orang tua biasanya batuk-batuk, Batuk-batuk. anaknya nggak bisa tidur, dan biasanya dia paling baik ya kalau ada anak batuk-batuk nggak bisa tidur ya segera memberikan pertolongan. Kita nggak bisa ngasih pertolongan, memang orang tua kan nggak punya obat. Iya dok. Ya. Nah kalau sudah didiagnosis asma, orang tua memang harus punya obat asma. Oh baik. Itu tadi kayak inhaler tadi, inhaler yang isinya ada kortikosteroid dan juga bronkodilator, memang perlu dipunyai orang tua di rumah ya. Tapi kalau belum terdiagnosis asma ya, kalau ada batuk yang dimana bikin dia nggak bisa tidur, kemudian sudah diobati ke dokter biasa ya, atau ke bidan tidak sembuh-sembuh, ya sebaiknya segera minta rujukan ke dokter spesialis ya. Karena nanti obat-obatnya kan lain dengan obat-obat batuk pilek biasa. Dan kalau nggak dikasih bronkodilator, kortikosteroid ya akan batuknya lama sekali ya, lebih dari 2 minggu bisa. Saya kira itu ya memang sulit itu. Gimana cara mengatasinya? Kalau sudah kadung kena ya memang harus berobat segera. Berobat segera ya. Nah kalau sudah terdiagnosis, lah itu di rumah harus ada inhaler gitu. Sedia ya dokter ya. Baik. Berarti Hmm. memang motivasinya adalah jangan menyepelekan batuk ya dokter ya. Batuk-batuk sudah, terutama batuknya sering malam hari, anaknya sampai nggak bisa tidur, rewel gitu, jangan didiamkan dan sudah berobat ke Bu Bidan atau ke dokter pelayanan primer tapi nggak sembuh-sembuh, kemungkinan batuk alergi. Gitu. Baik dokter. Kalau untuk penggunaan inhaler ini sendiri berarti memang harus selamanya. Inhaler kalau nggak selamanya ya, itu kalau periodik dia sedang sering ya. Kalau nggak sering ya kita bisa strapping off gitu ya, penurunan dosis sampai dilepas. Nggak harus terus pakai ini. Tapi kalau untuk anak orang yang sudah kadung, Mas, kita juga nggak tahu. Tapi ini secara logika bisa diterima. Kalau mungkin penanganan asmanya terlambat ya, terlambat mungkin ya pernah dikasih bronkodilator, tapi itu sporadik ya. Kemudian mungkin lingkungannya kurang bagus ya, lingkungan kurang bagus, mungkin dia sering expose dengan alergen yang dia alergi dan itu mungkin diobatinya tidak optimal, maka sel T-nya memang reaktif terus ya, reaktif terus nanti dan sudah ada perubahan di paru. Ya, itu makanya perlu pengobatan dini juga, penyakit alergi itu perlu pengobatan dini supaya parunya itu tidak remodeling, supaya parunya itu tidak berubah cara PA. Kalau sudah berubah, sudah jadi remodeling, ada cicatric fibrosis dan sebagainya, maka dia larinya ke asma yang berat. Asma yang berat. Jadi nanti paru-parunya, spot ronsen parunya dia bentuk dadanya lebih seperti tong ya, seperti tong tuh karena sering kesulitan mengeluarkan napas, jadi dadanya lebih besar di foto ronsen kelihatan. Ya, kita ngomongnya secara
radiologi ngomongnya emfisematos ya, emfisematos itu dadanya seperti tong. Itu kalau itu memang sudah kadung seperti itu, dia sampai setiap hari seumur hidup pakai obat. Baik. Sasut-sasut ini kalau nggak dikasih obat sedikit Kena aja. lagi. Yang penting adalah mencegah remodeling itu. Remodeling itu terjadi ya sejak dia pertama ada IgE itu keluar, histamin keluar, dan ada sel mas aktif terus, sehingga terjadi perubahan di tingkat myofibroblast ya, myofibroblast di tingkat otot bronkus sudah ada remodeling, menebal, nanti larinya persisten ya. Jadi maka harus diobati. Kalau ada batuk-batuk anak umur di bawah 2 tahun sekalipun jangan berpikir bahwa ini nggak asma, nggak apa-apa, nggak perlu obat asma, tetap perlu. Kalau dia memang sedang mengi, kita perlu mengobati sebagai asma. Gitu. Jadi jangan nunggu tegak asma sampai spirometrinya sudah ada kelainan. Kalau saya, untuk dokter anak lain saya nggak tahu. Dari pengalaman pribadi aja, kalau kita tangani lebih baik anak-anak bising berulang atau yang grok-grok ini kita tangani lebih baik, dia tidak, jangan sampai parunya berubah patologinya. Kalau kita nggak obati dengan bronkodilator, kortikosteroid, antihistamin dan sebagainya nggak kita kasihkan, kita hanya memberikan suasana seperti batuk pilek biasa, takutnya itu tadi kalau ada remodeling sudah nanti dia akan tergantung obat itu, akan terus menerus harus pakai obat itu. Kalau didiamkan juga dewasanya jadi PPOK, dewasanya jadi PPOK kalau nggak dikasih obat inhaler. Itu cegah secara dini dokter ya. Ya, jadi meskipun alergi tapi tetap ada harus pengelolaan pengobatan sesuai dengan protap asma. Jadi nanti supaya membatasi perubahan patologi di tingkat bronkus. Baik. Berarti ya kalau bisa ya memang harus kedeteksi secara awal dulu ya dokter ya, biar tidak terjadi remodeling tadi. Iya, memang yang dilakukan kami yaitu mencegah supaya anak-anak yang kecenderungan batuk episodik itu jangan sampai dia batuk episodik. Karena semakin sering dia ada serangan batuk episodik, berarti sel imun di sana jalan terus, bangun terus. Kalau bangun terus, nanti bronkusnya berubah. Gitu. Jadi diturok gitu, ditidurkan. Sel imunnya yang alergi itu ditidurkan supaya tidak tangi bangun. Karena bangunnya dia tuh menimbulkan perubahan-perubahan inflamasi di tingkat bronkus, cabang-cabangnya, bahkan sampai alveoli ya. Ngeri ya dok? Iya, baik. Ya intinya jangan menyepelekan batuk ya dokter ya. Oh iya tentu. Benar-benar jangan menyepelekan batuk. Jangan dikira kayak tapi penyakit kalau ispa batuknya biasa sekali-sekali nggak apa, makanya perlu konsultasi ke dokter anak ya untuk betul, batuk-batuk yang terus ada orang tua kan terasa ya batuk ini kok ada terus ya tiap bulan kok ada sebaiknya minta rujukan saja ke vaskes ya. Baik dokter. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dok. Bagaimana dengan seseorang yang sudah menderita asma ini anak-anak nih yang dia masih aktif berolahraga? Bagaimana ininya dok? Cara mengelola asmanya ketika dia masih aktif? Kalau dia pengobatannya bagus, nggak ada perubahan di tingkat bronkus, dia sudah diobati sejak awal. Itu saya kira ya nggak masalah olahraga. Aman-aman aja. Iya, ya, aman aja. Apalagi kalau dia sudah punya inhaler, asal inhaler dipakai. Kalungin ya dok kalau bisa. Ya nggak dikalungin di rumah, kan dipakai di rumah sebelum ada serangan, sebelum dia olahraga. Kalau memang dia olahraganya aktif dan ada risiko dia kambuh, perlu. Tapi kalau memang dia sudah bagus, nggak perlu olahraga aja. Oh, baik dokter ya. Karena sekarang inhaler bentuknya lucu-lucu dok. Iya. Biar ini biar menarik dibawa gitu ya dokter ya. Memang kalau punya asma itu nggak boleh olahraga, ya bisa ya. Jadi beda dengan kencing manis ya, kalau DM tipe 1 memang ada kesulitan yang lebih rumit. Kalau asma lebih simpel ya, asal kita punya inhaler, mengandung kortikosteroid dan bronkodilator, olahraga enggak apa-apa. Baik, luar biasa. Tadi harus dipakai terus tiap hari kalau memang dia aktivitasnya berat. Cuma mungkin nanti olahraga yang nggak bisa ya mungkin yang kelas berat ya, mungkin tinju kali ya, atau sepak bola. Mungkin kalau sepak bola mungkin kurang baik untuk penderita asma. Tapi kalau olahraga atlet yang durantenya pendek-pendek itu nggak apa-apa, nggak masalah asma. Baik dokter, sebagai pamungkas nih dok, pesan-pesan kepada sahabat Risa terkait tema kita hari ini, terutama asma ini dok, silakan dokter. Ya, pesan-pesan saya jangan abaikan penyakit alergi ya.
termasuk salah satunya adalah asma, karena bisa menjadi serangan asma berat itu sesaknya juga membahayakan jiwa. Kemudian juga jangan abai terhadap penyakit alergi lain karena harus dikelola dengan pengobatan yang baik, lifestyle yang baik. Apabila didiamkan, maka respon sel alergi ini akan semakin parah. Itu aja. Ya. Baik, luar biasa Dokter Sri. Baik, sahabat Risa, tidak terasa ya, hari ini kita banyak sekali dapat ilmu dari Dokter Sri bahwasanya memang kita tidak boleh menyepelekan alergi, apalagi anak-anak yang masih kecil gitu, apalagi bayi juga ya, kurang dari 1 bulan memang harus lebih aware lagi, apalagi kalau dia punya keluhan batuk, apalagi kalau batuknya berulang malam hari, kemudian ada riwayat alergi, kalau ada kena debu tiba-tiba batuk sampai sesak atau mungkin sampai berbunyi mengik-ngik seperti itu, udah langsung aja lah, langsung konsultasi ke dokter spesialis anak. Boleh juga konsultasi masalah susu juga, itu kan ada kaitannya dengan alergi. Nah, itu harus hati-hati juga. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Sri hari ini. Terima kasih Dokter Sri. Semoga sehat selalu dan juga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.